sedikit saya akan terangkan kelebihan dan kekurangannya mesin melting strofoam ini. Kelemahannya adalah satu, bila bahan baku itu kondisi basah. Kalau basah, strofoam itu meleleh dengan suhu yang sudah ditentukan. Bila mana misalkan suhu 200 kita tentukan di automatic box panel, makanya kalau seandainya dia ada basah terkena air, habis produksi langsung masuk, nggak bisa, karena dia tidak akan beku, tidak akan meleleh, sehingga timbul hasil mentah-mentah. Nah, itu kelemahannya. Kedua kalinya adalah seandainya dimasukkan paku atau kerikil, itu juga akan merusak skru. Itu kelemahannya. Keuntungannya adalah bahan ini misalkan bahan dasar yang dimasukkan adalah bersih, maka keluarnya di sini akan bersih, akan putih. Nah, kenapa seperti itu? Karena elemen ini ada di luar. Suhu kita tentukan supaya tidak terjadi gosong. Nah, itu sampai 200 derajat maksimal. Dia akan leleh, mencair. Tapi kalau mau kurang dari itu juga bisa ditentukan di otomatis, ada setelan otomatis heaternya, hingga mau temperatur berapa, tapi kita tentukan di 200 supaya dia hasilnya benar-benar leleh gitu. Ada yang suka setengah matang, ya tinggal dikurangin saja. Itu seperti itu. Kemudian kalau kok hasil saya hitam-hitam, berarti bahannya kotor. Itu jadi apa yang diproduksi dimasukkan, itu yang keluar ya itu. Itu artinya tuh tidak signifikan banget. Bahannya masukkan putih kok keluar hitam, kan nggak mungkin. Kalau mesin ini ada standarisasinya, itu seperti itu. Kemudian penyetelannya juga gampang, digitnya juga gampang. Itu tinggal ini ada resepnya, ya kan, mau setel berapa. Ini setel di 200, nanti tak terangkan sedikit cara penyetelannya. Itu adalah kelebihan, kekurangan dan kelebihannya. Mesin ini standar operasional sangat mudah. Yang penting satu, pemanasan jangan lupa. Awal dari pemanasan itu 30 menit. Kenapa seperti itu? Misalkan habis hari ini produksi, sore selesai. Nah, kemudian besok mau produksi lagi. Nah, di sini kan ada yang beku, gumpal bekuannya, sehingga dipanasan 30 menit supaya di sini udah leleh. Baru karakter dijalankan, screw press dijalankan, sehingga hasil akan normal kembali. Beban itu juga ringan, gearboxnya juga awet. Itu seperti itu. Baik, terima kasih sekali. Nanti tak terangkan bagaimana standar operasionalnya. Terima kasih. Mesin daur ulang limbah styrofoam atau melting atau bekuan styrofoam. Ini kapasitas antara 100 sampai 130 kilo per 8 jam. Nah, kita akan menerangkan cara pengoperasionalnya ataupun standar operasional mesin tersebut, mesin ini. Kita pertama kali ini adalah box panel automatic control. Ini power kita nyalakan dulu, oke. Habis itu heater kita nyalakan, on heater. Nah, ini kita 200 derajat, kita udah setel 200 derajat, dimana nanti setelah 200 derajat dia akan tetap naik, nggak apa-apa. Iya kan, tapi power sudah off, listrik tidak masuk, karena ini kita bahan stainless, ini bloknya juga stainless, sehingga begitu kena panas dia nggak mungkin langsung turun kecuali dikipasin seperti itu atau dipakai gitu loh. Nah, kemudian di mana dia tuh kurang dari 200 derajat, maka power on akan jalan strom naik, masuk, sehingga dia akan mencapai titik yang ditentukan lagi. Nah, kemudian pertama, setelah sampai 200 derajat yang ditentukan, ini nanti styrofoam ini pasti akan leleh. Contoh ini ya. Tuh, dia akan leleh. Loh, akan leleh dia. Makanya begitu kena screw dia akan jadi beku. Nah, kemudian kita setelah itu udah sampai 200 derajat, ya kira pemanasan setengah jam ya. Kemudian ini kita crusher on. Kita menunjukkan bahwa mesin ini beroperasi dengan baik. Kita on. Nah, crusher ini berjalan dengan baik. Putarannya jangan salah, ada petunjuknya. Dia ke sini. Ini seperti itu. Setelah crusher on, kita press, screw press yang bawah, yang buat dorong ke arah elemen. Kita on lagi. Nah, baru kita
boleh produksi. Kemudian jangan lupa setiap pagi ini dikasih oli ya, karena ini kan heater panas akan merambat, maka kira-kira sendok aja lah olinya setiap pagi aja cukup untuk bearing cornice di sini itu biar aman, biar awet. Itu seperti itu. Jangan lupa ini ya, saya lingkarin RPM-nya harus ke sini, tidak boleh ke sana, ya kan. Kemudian dia akan terjadi pelumasan jika awet mesinnya. Kemudian untuk crushernya sendiri, dia sistemnya udah sangat teruji sehingga aman. Kemudian ini adalah filter atau saringan. Nah, ini saya bikin kuat sekali sehingga tidak mungkin akan skru macet, ya kan. Kemudian yang saya wanti-wanti kenapa jangan sampai paku ataupun kerikil-kerikil masuk ke dalam sehingga akan menjadikan barang ini rusak, gearboxnya akan bermasalah. Tapi kalau murni styrofoam dia akan awet. Kemudian satu yang sangat menjadikan kelemahan daripada mesin ini adalah styrofoam itu titik didihnya adalah di sekitar 180-190, maka di sini saya setting di 200. Kalau seandainya styrofoam itu kena air, kena hujan ya kan, atau habis produksi, sebaiknya dijemur dulu. Kalau tidak dijemur, bagaimana dia bisa mencapai titik didih, titik leleh, sedangkan kondisinya ada air. Jadi jangan heran nanti kalau kok nggak bisa beku, nah ternyata airnya banyak. Maka jangan sampai ada air, keringkan dulu, bebaskan dari air, sehingga skru juga akan berjalan dengan normal. Itu seperti itu. Kemudian sangat diperhatikan untuk ini, saya udah kasih tanda, nanti ini tak copot, ya kan, karena ini terlalu panjang, tak copot ditaruh di kardus. Nah ini udah tandain semua ya bos, tuh di mana kemana. Nah ini nolnya tak ganding ke nol, powernya power, ini power ada tandanya semua. Ini di sini adalah elemen sensor untuk kontrol heater, sehingga ini hanya nempel saja, tidak boleh dikencengin pol karena heater itu akan kontrolnya akan putus. Ya begitu nempel udah kan set, udah cukup. Itu seperti itu. Kemudian ini juga nanti kita lepas karena kirimnya ke jauh, ke Gresik. Mas coba dulu kita matiin dulu kondisinya. Ini on, off-nya untuk crusher, kemudian off untuk screw press. Nah ini kita copot dulu karena nanti waktu pengiriman tak copot. Itu seperti itu lah, diturunkan. Nah ini bentuk crushernya sangat teruji, kuat sekali. Nah itu dia tutorialnya, sehingga nanti begitu nyampe ke tempat produksi Bapak, nanti mesin akan berjalan dengan baik. Wanti-wanti sekali ya, ini oli mesin aja nggak apa-apa, yang lunak, yang cair juga nggak masalah. 1 sendok aja. Perawatannya sangat mudah. Yang penting tidak ada batu ataupun besi yang masuk ke dalam. Oke, terima kasih.